kita akan bersama belajar terkait dengan sistematika karya ilmiah. Sebelum kita mulai, mohon lingkungan berdoa, memimpin doa. Kembali saya ulang bahwa suatu tulisan yang membahas suatu masalah, ya berangkat dari permasalahan, para putra, para siswa pun bisa menemukan bagaimana prosesnya itu. Lalu pembahasan itu dapat berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium, dan kajian pustaka. Nah, terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan kajian pustaka, apakah ada yang tahu? Ya, Christian. Kajian pustaka itu menurut saya tidak sangat tahu ini sih Pak. Karena kebetulan karya ilmiah saya juga berhubungan sama sejarah, dan kalau tujuan pustaka sendiri ya menurut saya itu lebih cenderung pertama kan penelitian data, cuma kan data literasi ya. Jadi kita memang tidak seperti yang lain, kita modelnya memberikan kepada responden sebuah kuesioner atau apa tidak. Tapi kita kalau proposal itu ditujukan pertama-tama itu kan bagi bisa saja perpustakaan bisa, kemudian ataupun kan ya ke bagian sumber-sumber literasi ya. Kebetulan kan karena saya pendidikan Yesuit karya ilmiah jadi ya Polsani gitu kan, bagaimana kan Polsani, dan itu pun ya beberapa kali harus meminjam buku, dan perbandingannya kan jelas antara data satu dengan data lain itu harus, kalau sejarah yaitu konteksnya sejarah itu harus berbeda. Jadi kan kalau di tahun 40 kan data yang kami gunakan kan menggunakan majalah Circulator Board. Itu kan data bangsa Belanda ya, yang memang cukup sulit dipahami. Kemudian bagaimana pembandingnya apa? Kalau kami menggunakan pembandingnya data-data literasi yang sudah ada saat ini. Sebagai contoh itu mungkin bukunya Romo Hastoro Sari atau SJ itu bukunya Panit dan pendidikan di Jawa, kemudian ada Harta dan Surga karya editornya Budi Susanto SJ ya. Mungkin seperti itu, seperti kita mengkaji antara tentang penelitian data tahun 40-an itu dengan data tahun yang baru ini. Oke, terima kasih Christian. Ada yang menambahkan, bagus, apa yang disampaikan Christian ini menjadi bagian dari apa yang akan Anda dapatkan dan apa yang akan bersama kita tuju bersama terkait dengan tujuan pembelajaran. Adian, apa yang disajikan ketika latar belakang masalah Adian? Kalau kemarin saya bertanya dengan Pak Kapol dan guru lainnya, saya itu latar belakang masalah itu kan bagian pertama gitu ya, dari suatu karya ilmiah. Kalau menurut pendapat, kalau menurut hasil tangkapan saya, Ya. itu latar belakang itu alasan kenapa penting itu mengambil masalah tersebut gitu, yang didukung dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, latar belakang ada masalah yang disajikan dan ada hal yang terkait dengan penelitian ya. Oke, Christian, silakan Christian. Menambahkan latar belakang masalah. Berdasar dengan pengalaman saya Ya. ketika saya bimbingan dengan Pak Hadir kan dulu saya sempat menulis latar belakang seperti pada umumnya. Betul. Karena kebetulan kita tuh kan pertama-tama saya pendidikan kolesi Yesuit. Jadi saya menguraikan dulu pendidikan apa, kolesi apa. Ternyata yang dimaksud itu bukan hanya menguraikan, tapi juga dalam konteks tertentu. Latar belakang ini juga lebih cenderung keprihatinan dan kedekatan emosional kita terhadap objek yang akan kita teliti. Jadi misalkan saya kan pendidikan kolesi Yesuit, kedekatan emosionalnya kenapa? Kamu meneliti itu ya, karena memang saya pribadi siswa kolesi pertama, kedua memang banyak mengetahui soal ya setidaknya ya dasar-dasarnya itu jelas dari Yesus itu bagaimana, kolese itu bagaimana. Jadi yang ditulis itu kalau dari pengalaman saya itu tidak hanya sebatas apa isi dari pendidikan atau enggak, tapi dari awal secara kronologis mengapa kok bisa muncul, dan yang dibahas kami kan eksistensi dari sekolah Yesus saat ini gimana, kok masih bisa bertahan. Jadi yang kita bahas kayak semacam dari kronologis awal, latar belakangnya kronologis awal pendirian kolesi Yesus bagaimana macam-macam itu, kemudian
yang terakhir ada titik temu di mana kita mencari eksistensinya. Kenapa kok menjadi sekolah unggulan? Kenapa kok sampai sekarang masih bertahan? Itu sih Pak. Yang dari pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih Christian. Ada hal yang menarik. Ternyata di dalam latar belakang masalah tidak hanya seputar sebab akibat, peristiwa, definisi, tetapi ada hal yang lebih penting. Bagaimana masalah ini punya hal yang ditonjolkan, gitu ya. Tentu ada permasalahan, tentu ada bagian dari penyelesaian. Nah, sebelum pada latihan, tentu karakteristik penelitian ilmiah berhubungan dengan bab yang keempat dan bab yang kelima. Dari apa yang dicermati di situ, ada penulisannya harus berpedoman pada ketentuan dan berlaku. Maka di kesempatan ini di lembar kerja peserta didik bisa Anda cermati terkait dengan latihan. Ada 2 pertanyaan yang nanti saling bisa menambahkan. Silakan saya bagikan lembarnya. Dikerjakan berpasangan 20 menit. Anda bisa membaca, berliterasi bersama dengan teman kelompok, kemudian setiap kelompok nanti bisa menyampaikan hasilnya, hasil bacaannya. Persilakan saya menyampaikan. Jadi menurut diskusi yang saya tadi, visi program karya ilmiah itu ada pertama latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, landasan teori, metode penelitian, kenapa penelitian dan penutup. Ya. Untuk latar belakang itu jelas adalah alasan mengapa penulis memilih topik yang akan diteliti. Lalu untuk urusan masalah itu adalah masalah-masalah yang muncul dari penelitian yang dilakukan. Dan selanjutnya tujuan penelitian tentunya apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Ya. Dan untuk manfaat penelitian tentunya manfaat apa yang dibawa pada diri peneliti setelah hasil penelitian itu ditemukan. Untuk tujuan pustaka itu menjabarkan metode dan teori penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah. Lalu penjelasan teori ini menjelaskan teori-teori yang akan dipakai dalam karya ilmiah yang akan ditulis. Dan metode penelitian tentunya metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut dalam mengumpulkan datanya. Untuk pengambilan penelitian itu Oke, Lemuel bisa memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pernyataan Sian. Supaya agak keras, silakan Lemuel bisa tanggapi supaya kelompok bisa saling mencatat apa yang ditanggapi sama. Silakan. awalnya definisi awal ya, tapi kan alat bantu jadinya itu alasan mengapa penulis mengambil topik tersebut. Oke, terima kasih. Beri mau nambahkan atau ya, jadi kan ya. saya dari kan sudah masuk kelas 10. Saya masih baru dalam materi ini Pak. Jadi ya pemahamannya juga masih kurang mendasar gitu Pak. Nah untuk kakak dan segala macam dan misalnya baca ya apa ya? Menurut kami cukup ya, masuk akal dan ya kami tuh pasti lebih paham tentang karya ilmiah, bentuk luarnya seperti apa. Oke, terima kasih. Ya,
Ya tepat. Jadi apa yang menjadi pernyataan tadi ini saling menambahkan dan saling menguatkan. Bisa ditambahkan dari kelompoknya Krista. Kira-kira dalam hal sistematika bagaimana? Oke, lanjut kelompoknya Kristian. Yang saya tuliskan di sini apa? Ya, yang Anda tuliskan. Ini kalau yang saya tuliskan di sini ya, yang diri kita ambil contoh kasus ya fiksi aja. Memang tidak pernah ada, memang direncanakan bisa ada. Judulnya ini contoh penelitian aja. Ya, Ini judul penelitian pemahaman Tuhan dalam kehidupan monastik di pertama Santa Maria Rawamanto tentang Tuhan. Ini contoh penelitian. ya. Ini Jadi contoh judulnya apa, Kristian? judulnya pemahaman Tuhan dalam kehidupan monastik di pertama Santa Maria Rawamanto. Nah itu kan judul penelitian. Nah kalau dilihat dari proposal ilmiah, kan karya ilmiah berjudul demikian kan kita nggak bisa tuh, hanya cuma studi pustaka, kita ambil sumber-sumber itu kan nggak bisa, karena kan secara langsung kita harus wawancara. Betul. Sedangkan masuk di klausuranya lawas aja juga susah. Harus ada izin tertentu dari Abbas. Sebenarnya kalau Abbas itu kayak kepala biara, kayak uskup, kan dia juga punya teritori yang di pertamaan itu kan. Ya, dia kepala sekolah. Iya, kayak kepala sekolah gitu. Cuma Ya, jadi kayak uskup itu nggak bisa intervensi juga sama Abbas gitu kan. ya. Nah, kalau kayak ilmiah dengan judul demikian kan pasti landasan teorinya kan historis sama filsafat. Karena kenapa kok dipilihnya kok pemahaman Tuhan itu kenapa sih? Karena dalam kehidupan sekular masyarakat zaman ini kan Tuhan itu kan sudah semacam hal yang apa ya? Kalau dikatakan dilupakan juga tidak. Cuma kalau dianggap ada pun juga masih dipertanyakan terus dipertimbangkan kan. Kemudian kan orang yang mencari-cari ini kan bisa berkesimpulan juga. Saya memilih lanjut kepada agama atau saya memilih jadi ateis. Nah itu kan di masa dunia sekular itu kan seperti itu. Betul. Terus di landasan teori, ya Pak, kita pakai teori apa? Teori filsafat. Filsafat ketuhanannya kan kalau monastik ya kita otomatis harus pakai latar belakang Benedictus manusia bagaimana, kemudian Tuhan dalam tradisi itu siapa, dan juga dari pemahaman filsafat atau pertengahan juga seperti Scotus, kemudian Omistik, itu kan jadi apa nih Pak, penelitian juga. Nah, di pembahasan masalah di bagian metode penelitian, nah sih dipakai itu kan kalau kita penelitian di bawah kan juga wawancara kan, Iya. wawancara di situ dan bahkan juga diharapkan juga bisa juga berwawancara dengan Abbas juga, karena kan seorang Abbas kepala biara kan juga secara spiritual dia kan juga sudah matang kan, jadi ya benar-benar harus sistematis juga kita ya ditanyakan apa saja, bahkan kalau bisa ditulis percakapan. Kadang kita kalau mau pengajuan penelitian, sedangkan pertanyaan kita itu kan kadang dalam bicara ya. Dan biasanya kan pengalaman saya penelitian Palok juga kemarin itu kan juga untuk mencatat juga ya apa ya. Nah setengah nggak niat jadi juga ada tengah-tengah kita mau bertemu dengan roh parokinya ya roh paroki yang udah biasa adanya aja. Jadi harus makanya terus dibutuhkan namanya proposal itu. Proposal kan jelas. Kemudian oh maksudnya ini, oh saya harus menjawab itu Pak yang diperlukan. Terus Pak, ya apa? Bisa saya sampaikan ini mengenai kasus dan sistematika dari tulisannya itu. Oke, berarti ketika disederhanakan sebuah karya ilmiah itu ya itu namanya proposal untuk ketika kita bertemu respondensi tahu permasalahannya dan ketika bertemu dengan orang yang diwawancarai itu orang yang diwawancarai pasti tahu dengan apa yang menjadi masalahan ya apa yang diangkat dalam proses nantinya menjadi karya ilmiah atau karya ilmiah betul ya? Oke, kita sepakat. Oke, maka kalau kita simpulkan apa yang didapatkan di hari ini? Yang pertama, oke, penulisan karya ilmiah, perihal sistematika ya. Lalu yang kedua, apa yang didapatkan? Ya dia Intinya menulis karya ilmiah secara terkait dan nyambung gitu. pentingnya menulis karya ilmiah dan keterkaitan terhadap topik ya, keterkaitan topik ya. Oke, yang ketiga, oke Lemer. Dalam proposal penelitian berurutannya namanya sarana. Oke,
sarana. Berarti perlu adanya sarana Untuk menjawab rumusan masalah. Ya, betul. Jadi apa yang muncul dalam simpulan ada 3. Jika tidak, terima kasih untuk hari ini. Jika ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh ketemu lagi di kesempatan yang sama. Beli boleh dipimpin doa. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati.